Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak meminta Ihsan untuk memimpin doa. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, apa kabar semuanya sehat? Kita pernah membuat sebuah kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama belajarnya serius, yang kedua berani bertanya dan berani mengungkapkan pendapat, yang ketiga saling menghargai dan menghormati. Oke, baik. Sebelumnya Bapak akan melakukan absensi kepada kalian, mengingat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir atau ada yang berhalangan hadir. Haja mana? Kemana? Ya. Farid Maulana. Haris Munanda. Oja. Jamalul Hikmah. Sakit. Mardiansyah. Nelia Safitri. Mawar Julita. Mirzatillah. Data. Muhammad Ihsan. Nur Amelia. Nur Malis. Nur Mawati. Nurul Marfirah. Ulul Amri. Yusriyadi. Zaraura Aulia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita melakukan sebuah S briefing. Namun hari ini S briefingnya berbeda dengan sebuah pertunjukan yang sudah Bapak siapkan bahannya. Nanti Bapak minta di antara kalian untuk maju melakukan pengisian panggungan yang sudah Bapak siapkan ini. Bapak menyediakan sebuah toples, ada batu besar, batu kerikil, dan batu ya. Sekarang Bapak minta siapa yang mau maju ke depan mengisikan ke dalam toples
materi yang kita telah kira-kira ini mau buat apa? Mainannya, main-main. Jadi perhatikan dulu, setelah ini ada filosofinya dari STG kita nih. Jadi sebuah filosofi tentang nilai kehidupan. Oke. Ini sudah terisi penuh, sudah tidak ada lagi. Sekarang yang terakhir kita masukkan pasir. Ini biar Bapak masukkan pasirnya. Pasir, semakin kita masukkan pasirnya, pasir itu dapat mengisi celah-celah batu ini. Filosofinya apa? Toples ini kita ibaratkan diri kita adalah diri Anda masing-masing dan diri Bapak juga. Batu besar ini adalah hal-hal penting di dalam hidup kita, seperti keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada orang tua, kepada keluarga, kesehatan dan pendidikan. Itu adalah batu-batu besar ini, hal-hal penting yang ada pada diri kita. Kemudian batu kerikil yang kecil-kecil ini adalah hal-hal yang sekunder sifatnya, rumah, pekerjaan, mobil, itu adalah hal-hal yang sekunder. Sedangkan pasir itu adalah hal-hal yang remeh di dalam hidup kita. Nah, ini misalnya cowok nih begadang malam main game. Nah, itu kan hal-hal yang remeh. Kemudian yang cewek scrolling TikTok, Instagram, itu kan hal yang remeh dan remeh. Seandainya kita balik, kita isi ulang hal-hal yang remeh itu ke dalam ini, apakah batu besar lagi bisa masuk? Kita isi pasir dulu? Enggak. Kita isi kerikil dulu? Enggak bisa masuk lagi batu besarnya. Itulah filosofinya. Maka gunakanlah hal-hal yang penting di dalam hidup kita, hal-hal yang prioritas dulu di dalam hidup kita, ke Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah tempat kita bermunajat kepada orang tua, pengabdian kita kepada orang tua, kepada keluarga, menjaga kesehatan dan pendidikan. Ini kalian dalam masa pendidikan, jangan kalian gunakan waktu dengan hal-hal yang remeh tadi, ibarat pasir tadi itu menggunakan untuk main game, begadang dan lain sebagainya, hal-hal yang kurang berfaedah. Inilah sebuah ice breaking yang dapat memberikan sebuah motivasi di dalam hidup. Kita lihat sederhana, namun itu bermakna di dalam kehidupan kita. Oke, baik anak-anak sekalian. Kemudian Bapak ingin melakukan pemahaman dasar kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Di sini Bapak tayangkan sebuah senyawa. Senyawanya HCl tambah Br2 menghasilkan HBr tambah Cl2. Menurut pandangan kalian, apakah ini dapat bereaksi unsur-unsur atau senyawa ini? Kira-kira siapa mau jawab? Dapat bereaksi atau tidak? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Yang lain? Yang lain? Ada yang mau jawab? Jawab aja. Kira-kira apa Alun? Ya atau tidak? Dapat bereaksi atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari hukum Lorentz-Feser. Apa yang dikatakan pada hukum Lorentz-Feser? Apa pernyataannya? Ayo, nggak buka bukunya, nggak membaca lagi sampai di rumah. Apa pernyataannya?
masa zat sebelum dan sesudah adalah sama. Masa zat sebelum dan sesudah adalah sama. Artinya kita harus menghitung dulu jumlah unsur di reaksi dengan hasil reaksi itu jumlahnya harus sama. Kira-kira nih jumlah A di reaksinya 1, di produknya 1, sedangkan Cl di reaksinya 1, di produknya 2. Br di reaksinya 2, di produknya 1. Belum setara kan? Kalau belum setara berarti belum dapat terjadinya sebuah reaksi. Kita harus melakukan penyetaraan. Itulah materi kita pada hari ini. Nah, itu ada. Kemudian mengapa reaksi kimia harus setara? Nah, ini. Kenapa reaksi kimia itu harus setara? Tadi jawabannya itu yang diungkapkan oleh Sylvia Fresher tadi. Ya, mantap. Luar biasa. Nanti. Kemudian, apakah mungkin ada reaksi kimia yang tidak setara jumlah molekul reaktan dan produknya? Berdasarkan jawaban nomor 1 tadi. Kan tadi jawabannya apabila belum ada penyetaraan tidak terjadi reaksi. Apakah mungkin terjadi? Hah? Tidak. Satu lagi kita asah kemampuan kita kali ini informasi awal kita. Bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia? Yang Bapak jelaskan tadi bagaimana caranya? Menyamakan jumlah unsur produk dengan jumlah unsur pada reaktan. Kedua sisi itu harus sama. Baik, ini pengenalan dasar. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya materi kita apa dulu hari ini? Penyetaraan reaksi kimia. Judulnya adalah penyetaraan reaksi kimia. Tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Yang sampai kita sudah belajar tidak tahu tujuannya. Misalnya kita mau pergi kemana? Mau pergi ke Calang tapi nggak ada tujuan. Ujungnya jalan-jalan. Malu bertanya jalan-jalan. Bukan sesat di jalan, tapi jalan-jalan kan. Tujuannya adalah peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu menyetarakan berbagai macam reaksi kimia dengan tepat dan benar. Oke, baik. Sekarang Bapak kemarin ada kirimkan tadi videonya ada Bapak kirimkan. Bapak kirimkan ke insan disuruh bagikan ke teman-temannya. Bapak juga menyediakan bahan bacaan. Ada bahan bacaannya. Silakan duduk berdua-berdua. Kita duduk berdua-berdua. Oke, di antara kalian ada yang sukanya nonton video kan? Ada yang sukanya membaca. Ini ada materinya dalam bentuk video, ada materinya dalam bentuk bacaan. Yang hobi membaca, silahkan dibaca. Yang hobi menonton, silahkan ditonton video pembelajarannya. Karena di antara kalian berdasarkan hasil diagnosa Bapak hari itu, ada yang minatnya membaca, ada yang minatnya menonton.
Ini videonya silahkan dilihat. Itu karena masih video itu dibuat dalam konsep penyetaraan reaksi dingin. Dalam pahami videonya ini dibuat dalam konsep penyetaraan reaksi dingin. Apa itu artinya unit reduce to number of atom on board? Artinya belum ada kesetaraan di antara atom tersebut. Ini reaction adalah cara bereaksinya, reaktannya, produk adalah hasil reaksi. Di reactionnya ada dua hidrogen atom. Ini tujuan nitrogen atom surbat fluid. Artinya nitrogen itu belum seimbang.
Begitu ditambah NH3 satu lagi, rupanya berbalik arahnya ini. Bagaimana biar dia seimbang? Apa yang harus ditambah? Nah, sampai di sini, ketika tadi ditambah H2, 3 dikali 2, hanya ada berapa tadi ditambah H2, H2 dan H2 ada 3 berarti kan 3 dikali 2 jumlahannya sudah 6. Di sini hanya 2 dikali 3 6. N-nya di sini ada 2. Di sini N-nya 2 dikali 1 2. Berarti H di reaktan atau pereaksinya ada 6. N di pereaksinya ada 2. N pada produknya hasil reaksi ada 2. H pada hasil reaksi ada 6. Lalu dia seimbang. Itu disebut dengan penyetaraan reaksi kimia. Silakan ditonton lagi. Oke, Bapak juga sudah mengirimkan 2 video yang lain tentang penyetaraan reaksi kimia dan Bapak berikan kesempatannya. Nanti silakan buka arti, lihat video lain itu. Yang materinya itu yang membaca, silakan dibaca materi yang sudah Bapak berikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah ini akan Bapak pilih secara acak untuk menanyakan apa yang kalian pahami dari video dan yang kalian baca dari materi yang sudah Bapak bagi. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, laksanakan. Biar lebih paham apa yang disampaikan dalam video atau bacaan kalian tuliskan di buku catatan kalian. Setelah ini kan Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menjelaskan apa yang telah atau memberi apa yang telah kalian baca atau kalian tonton.
Kalian berikan buat notnya catatan kecil dari hasil yang sudah kalian baca atau ya di mana? Nanti Bapak akan sebutkan apa gampang. Dan ada yang bertanya sini? Tanya ada orang? Apa nama? Dikit-dikit lama-lama gitu. Oke, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Sekarang Bapak minta siapa yang mau untuk mereview apa yang sudah kalian nonton atau kalian baca. Siapa yang mau? Ihsan, silakan. Maju ke depan, San. Boleh. Nah, jatuh. Sini boleh, San. Dengan dengarkan yang lain, Ihsan ini mau menyampaikan review apa yang dia baca. Ya, yang besar ya suaranya. Reaksi kimia adalah proses di mana zat baru yang disebut produk terbentuk dari sejumlah zat yang disebut sebagai reaktan. Seringkali bukti bahwa suatu reaksi kimia terjadi dapat dilihat dengan sederhana dari adanya perubahan warna, terbentuknya gas atau endapan, dan adanya pelepasan atau penyerapan panas. Meskipun demikian, kadang-kadang analisis kimia
menjadi reaksi kimia. Kalau unsur kimia dinyatakan dengan simbol kimia dan senyawa kimia dinyatakan dengan rumus kimia, maka reaksi kimia dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia pada persamaan reaksi. Rumus untuk reaktan dituliskan sebelah kiri dan rumus untuk produk dituliskan di sebelah kanan. Kedua sisi digabung dengan tanda sama guna atau tanda panah sebagai berikut. Biasa. Oke, berikan plus untuk Intan. Ada satu lagi nih, cowok kan sudah biasa imbang kayak penyantaraan kimia. Sekarang dari yang perempuan satu. Siapa mau? Ya, silakan maju. Ya. Enggak, yang Nurma baca tadi, berdasarkan baca dan Nurma nonton tadi, apa yang dapat Nurma ambil kesimpulan dari materi itu? Kesimpulan dari materi tersebut adalah jangan pernah menambahkan senyawa lain atau jangan pernah mengubah intens dari rumus kimia senyawa. Itu. Baik, terima kasih berikan. Oke, masing-masing ini sudah membaca. Sekarang kita hari ini cuma bermain-main saja dengan materi kita. Sekarang ini kan sudah duduk dua berpasangan kan? Ini ada bertiga. Pilih salah satu senyawa yang ada di infokus ini. Kalian setarakan reaksi kimianya, penyetaraan reaksi kimianya. Pilih aja salah satu. Boleh ini. Ada berapa nih? 2, 4, 6, 7. Bebas. Hah? Ya boleh. Yang lain mau pilih yang mana terserah, bebas. 3, ya. Di sini Bapak nggak maksa, nggak menunjuk yang mana harus. Yang kira-kira mau diselesaikan yang mana? Silakan. 6, oke. 5, nih. Yang berapa? Pilih aja. Pilih jongkral nih. Pilih. Ya, nomor 2. Oke, silakan dikerjakan. Berapa butuh waktunya? 2 menit, 3 menit? 5 menit. Oke, komitmen ya. Ya, 5 menit. Apa? Tulis deh soalnya. Nah, tulis dulu soalnya. Yang sudah pilih tadi, tulis dulu soalnya di buku. Enam, diajarkan secara pelan-pelan saja. Tadi apa dijelaskan di sini ya? Ini usulnya apa? Di sisi ini cara menghitung ya. Di sisi kirinya si karbon berapa nilainya? 1 hanya. Di sisi kanannya C-nya 1 hanya. Apa? Belum sama kan? Seperti yang video tadi berjalan itu, yang orang naik apa tuh? Tadi gitu. Nah, dia sama tapi nilainya di sini kan harus 4 juga. Caranya bagaimana? Harus sama 2 kali berapa? 2 nanti Bapak tanya caranya seperti tadi, dihitung dulu sisi kirinya ada berapa sebelum ditambah 2 nih tadi
Bagaimana dia harus sama sama-sama Sudah paham semua? Sudah paham? Terus sudah Bapak ajarkan masing-masing kelompok. Kalau sudah paham, kita akan bermain game sekarang. Bermain game. Permainannya, aturan bermainnya itu, lihat depan. Aturan bermainnya itu pilih kartu dan kerjakan. Kartunya sudah Bapak sediakan dalam ini. Nanti pilih kartu dan kerjakan. Masing-masing perwakilan kelompok memilih kartu yang sudah ditulis reaksi kimia yang belum setara. Contohnya seperti yang tadi itu. Yang tadi itu permainan. Ini baru kita main sekarang. Pilih kartu yang belum setara. Peserta didik diizinkan untuk menukar kartu, tidak diizinkan untuk menukar kartunya ataupun mengintip soal dari kartu tersebut. Kemudian aturan yang kedua, kartu yang dipilih bisa dikerjakan secara kelompok dalam satu kelompok. Boleh bekerja berdua, bertiga, bekerja bersama. Setiap kelompok harus menjawab kartu tersebut agar bisa mengambil kartu yang lain. Ada beberapa kartu dalam itu. Nanti siapa yang paling banyak menjawab soalnya, itulah kelompok yang menjadi pemenang. Setiap kelompok boleh mengerjakan secara berbarengan dan memeriksa jawaban agar lebih yakin. Paham maksudnya? Nanti bergulir. Misalnya insan Anda satu. Setelah dia kerjakan berdua, dikumpulkan ke Bapak periksa. Apabila benar nanti di rolling kawannya yang ambil satu lagi pertanyaan, jawab lagi berdua. Begitu terus. Sampai nanti keluar pemenangnya, siapa yang paling banyak menjawabnya. Bisa dipahami? Berapa menit kita main? 10 menit cukup kan? Ini Bapak keluarkan dulu semua. Di sini nanti tuliskan nomor kelompoknya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan kodenya di sini. Kalau yang ke sana tuliskan 1. Jawabnya langsung di sini. Di sini kan ada garisnya nih. Di atas garis itu jawab. Berapa koefisien yang harus kalian tambah? Kayak Bapak ajarkan tadi itu. Nah, masing-masing tadi sudah Bapak datangi kelompoknya. Sudah Bapak jelaskan. Sekarang kita bermain dalam game. Dalam game ini menentukan kapasitas pemahaman anak-anak sekalian. Siapa yang cepat dan yang paling banyak jawab, kelompok dia yang menjadi pemenang. Oke, perwakilan kelompok 1. Siapa yang mengambil soal? Silakan ambil salah satu soal dari keempat amplop ini. Ya. Kelompok 2, silakan maju satu orang ambil. Langsung dijawab di soal itu ya. Ini ada 4 soal yang berbeda. Boleh kerja secara berkelompok. Nyatanya kelompok di sampingnya. Kelompok 5.
Yang sudah siapa cepat, yang sudah selesai bawa kemari Bapak periksa. Kalau sudah diambil soal berikutnya. Ayo semangat semangat. Siapa sudah kumpulkan? Pak, di sini. Ya di garis-garis itu tambahkan soal berikutnya. Kalau sudah kumpulkan salah Bapak kembalikan lagi untuk memperbaiki. Ayo ayo. Ya Bang. Kurang tepat nak. Hitung jumlah unsur di sebelah kiri dengan jumlah unsur di sebelah kanan itu harus sama jumlah unsurnya. Itu kelebihan 2. Yang lain unsur-unsur kedua sisi ini harus sama. Di sini hanya ada berapa? Setelah ditambah ini yang berbisik-bisik ngomong aja nggak apa. Ruang itu emang harus ribut kalau belajar yang bisik-bisik. Masih ada kurang. Ini hanya di sini hanya di sini ini satu tambah 2. Setiap unsur-unsur itu harus sama sisi. Ini 2, 1 hanya 2 hanya 3. Dua kali 2 4. 2 kali 1 2 tambah 2 4. Ini 4. 4. Pokoknya ini salah. Ini itu Ya udah salahnya Pak. 4 2 ya. Salahnya Pak. Ya ini tuh bisa kalau pakai sabtu ambil lagi.
Nah, bawa sini. Ambil lain, ambil lain. Ya, dulu pada. Ya, ambil lain. Ini baru satu kelompok, masing-masing satu. Mana nilainya? Ayo, cepat cepat. Pak, CL laku kan? CL itu satu unsur nah, keluar. Ya, nilai. Kelompok 5 sudah keluar, kelompok lain baru satu-satu. Kerja tim. Kalau sendiri nggak bisa. Jangan lari gitu, Pak. Ya, ambil di kelompok 1. Nah, ini Bang sama kelompok 5. Ya, ambil lain. Yang mana pilih. Ayo bantu. Ambil lagi. Nanti kita hitung siapa paling banyak jawab. Oh, kayaknya W. Mana ini? Ya, silakan. Ini 51 nih bahasa ini. Salah masih terbalik nih. Ini kamu aja. Pak, coba. Oh, dia kayak gini. Dede, sabar. S-nya yang harus 8. S-nya 8. Betul Bapak, di sini saya salah. Ini Bapak di sini. 8 itu Bapak.
Ini ngomongnya ya. Gimana itu mana? Ayo, semangat, semangat, semangat. Oke, udah habis waktunya. Berapa menit lah? 10 menit lebih Pak. Nah, ini salah sih. S-nya masih kurang nih. S-nya harus 8. 2, 4, 4, 2, 4. O-nya kurang 1. Ayo. Satu lagi ya. Setelah ini kita hitung. Habis. Ayo satu lagi. Udah habis. Biar kita hitung nih siapa nih. Dasar. Kita stop ya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Kita hitung kelompok 1. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 berapa tadi? 6. Kelompok 2 5. Kelompok 3 1, 2, 3 sesuai dengan nomor kelompoknya. Kelompok 4 1. Kelompok 5 3. Berarti pemenangnya kelompok 1. Peringkat 2-nya kelompok 2. Peringkat 3-nya 3 bersama. 3 dan 5. Oke, berarti sudah lebih memahami kan? Bagaimana sudah bisa memahami pernyataan dan aksinya? Siapa enak belajar main game? Oke, sekarang Bapak minta perwakilan
kesimpulan. Siapa mau ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan. Apa yang bisa kamu tangkap dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa mau? Ya, Norma. Boleh, silakan ya. Norma terus nih yang lain juga lah. Kesimpulan kita belajar hari ini adalah kita bisa memahami tentang penyelenggaraan reaksi kimia. Caranya tadi. Caranya Pak. Bagaimana dijelaskan caranya? Bisa? Caranya kalian yang hadir juga kan? Ayo. Caranya adalah dengan menyamakan jumlah unsur pada reaksi dan hasil reaksi. Catatan pentingnya, jangan menambahkan unsur baru, jangan menghilangkan indeks yang tidak ada. Yang lain, satu orang lagi nih perwakilan yang ambil kesimpulan. Ayo. Siapa? Berani ngomong itu bagus, walaupun salah itu pasti, benar itu harus belajar. Jadi jangan pernah takut salah. Ayo, siapa yang lain? Tampil aja. Tampil itu berani yang penting. Bapak kan tidak pernah menyalah-nyalahkan, namanya sedang belajar. Siapa yang lain ngomong? Atau Bapak tunjuk nih? Jangan takut salah, ngomong aja. Salah nanti Bapak benarkan. Ngomong aja di depan, salah nanti Bapak luruskan. Mau bilang apa juga kita gitu boleh juga. Ayo, Yusri. Baik. Ini karena tidak mau Bapak ajak. Bapak ajak ya. Bapak ajak dari absen ya. Yusri. Maju terus. Nah, ini kesimpulan. Jangan terus. Nah, beri tepuk tangan dulu. Berani tampil. Kalau benar, kalau kamu. Dari ini semua reaksi dapat diseimbangkan hanya dengan mengatur koefisien reaksi dari senyawa kimia sejauh yang diperlukan. Jangan pernah menambahkan senyawa lain. Jangan pernah merupakan indeks dari rumus kimia senyawa. Tidak ada teori khusus untuk menyeimbangkan persamaan reaksi. Satu-satunya cara adalah dengan mengatur koefisien reaksi dengan secara coba-coba. Meskipun demikian, ada satu petunjuk yang dapat digunakan
digunakan sebagai penyederhana yang bahwa dalam menyeimbangkan persamaan reaksi diseimbangkan terlebih dahulu atom-atom selain karbon. Bagus Yusri, yang penting tetap semangat. Semangat tuh, semangat. Kalau benar itu dia Oke baik, sekarang Bapak yang simpulkan. Tadi kan sudah kalian simpulkan. Sekarang Bapak sampaikan materinya sekilas. Penyetaraan reaksi kimia adalah untuk menyetarakan unsur-unsur yang ada pada bereaksi atau reaktannya dengan unsur-unsur yang ada pada produk atau hasil reaksinya. Kalau lebih mudah ingatnya gini, kiri kanan, samakan unsur-unsur yang ada di kiri dengan unsur-unsur yang ada di sebelah kanan. Yang di kiri itu disebut dengan bereaksi. Yang di sebelah kanan disebut dengan produk atau hasil reaksi. Bagaimana cara kita menyamakannya? Adalah dengan cara menyamakan koefisien. Oke baik, sekarang kita bermain untuk evaluasinya. Kita akan masuk ke quiz. Silakan semuanya buka HP-nya, tekan ketik di situ quiz. Bentar ya, Bapak konekkan dulu. Dan dulu Bapak masuk dulu kalau nggak sampai. Oh, langsung aja sebelum sambil menunggu masuk kuis ini, kita melakukan refleksi pembelajaran. Menurut kalian, nanti jawaban satu-satu jangan sekalian. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Siapa mau jawab? Nah, ini kan pertanyaan simple. Yang lain dulu, jangan normal dulu. Yang lain. Siapa mau jawab? Menurut kalian, pembelajaran hari ini menyenangkan? Apanya yang menyenangkan? Bermain game. Ada nggak masukan dari kalian ke depan pembelajaran kita menggunakan apa lagi? Siapa? Saran. Pakai komputer. Game lagi. Yang lain mungkin pakai komputer. Boleh nanti kita konekkan di lab pembelajarannya. Oh, kelompok presentasi ya. Boleh. Berarti kalau di ininya problem based learning ya. Atau mau praktikum? Hah? Sekali-kali nanti kita praktikum kan?
Sambil menunggu ini kita masuk refleksi aja, jangan termong. Praktikum senang nggak? Hah? Praktikum itu melakukan percobaan, demonstrasi, GG.